apa buat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ya. Jadi mengenai saya hari ini saya mau klarifikasi mengenai berita yang berada di luar yang tentang status saya yang katanya saya punya cicilan. Itu nggak benar semua. Jadi status itu adalah yang tertulis adalah kewajiban mobil ditarik, kewajiban tidak mau dibayar, tidak mau bayar kewajiban, tapi jangan sampai polisi. Itu kadang berita di luar ada cicilan sebenarnya nggak benar. Itu saya yang saya maksud kewajiban adalah kewajiban dari mantan suami saya, Bapak Cahyo, kewajiban terhadap anak. Jadi bukan saya punya cicilan, bukan saya punya cicilan. Seberapa besar dalam arti ini sangat mengganggu mungkin ketika akhirnya ada pemberitaan cicilan terus seperti apa? Kalau mengganggu kan sangat mengganggu ya, karena orang-orang maklum lah namanya netizen Indonesia itu kan dia hanya baca judul tanpa baca tagline doang tanpa lihat isinya apa. Nah itu sangat mengganggu bisa dibilang cicilan yang masa cicilan sendiri harus suami yang bayar, kayak otomatis dan segala macam kayak itu baik. Dan juga hari ini selain masalah itu, di hari ini juga saya didampingi sama suami saya, sama Bang Asman juga. Saya ingin memberikan somasi terbuka untuk keluarga. Jadi pada hari ini saya dari kuasa-hukumnya Boki, saya sudah membuat somasi kepada Bapak Gunawan yang pada pokoknya untuk segera mengembalikan mobil Swift YXHT dalam keadaan sedia kala sebagaimana diperintahkan pengadilan agama untuk kolonial masyarakat. Jadi yang saya dapat info dari Boki ini, mobil tersebut kan berdasarkan putusan pengadilan agama itu mic-nya deh, mic-nya deh. Boleh Bang. Ya udah terus aja. Oke, saya ulangi. Jadi berdasarkan putusan pengadilan agama yang kemarin itu sudah ditetapkan mobilnya. Jadi untuk mobil Music GX ini memang diperuntukkan untuk Miro. Namun sampai saat ini keberadaan mobil tersebut tidak diketahui dan ternyata digadaikan oleh Pak Gunawan tanpa persetujuan secara langsung dari Boki. Jadi dengan ini kami membuat teguran terbuka Pak Gunawan agar segera mengembalikan mobil tersebut di dalam keadaan semula. Status mobil itu sendiri seperti apa, Mas? Status mobil tersebut berdasarkan putusan pengadilan itu diberikan kepada Miro, dan sekarang Miro ini kan di bawah hak asuhnya Boki. Jadi sekarang statusnya itu sebenarnya adalah di Boki, dan BPKB pun sebenarnya atas nama Boki. Sejak kapan Mas digadein itu sendiri Mas? Pak? Berdasarkan informasi yang saya terima itu sejak bulan Maret tahun 2004 setelah putusan pengadilan agama itu berkekuatan hukum tetap. Mengetahui untuk apa dalam penggalian itu sendiri, apakah memang ada alasan tersendiri mungkin dari pihak digadein? Oke, jadi dari awal ini mobil kan punya harta berlebih. Nah, jadi dan untuk Miro, tapi memang kebetulan karena beliau itu kan setelah putusan tuh sering di Jakarta, jadi ya udahlah saya bilang daripada kamu ada kendaraan jadi pakai aja, saya bilang gitu. Tapi tetap kalau Miro butuh suatu waktu ya dikembalikan gitu. Nah, itu berarti dari sekitar bulan dia yang putus kontrak sama Kalteng itu sih, kayaknya dari sekitar bulan Desember juga udah sering pakai gitu kan, karena untuk kebutuhan Miro juga. Terus di tanggal 7 Mei kemarin, ini yang saya ambil apa dekat aja, di tanggal 7 Mei kemarin beliau habis operasi lutut, dia minta boleh nggak saya pinjam mobil untuk mobilitas saya untuk terapi. Oke, saya sendiri yang mengantarkan mobil itu ke beliau. Oke, itu nanti ada mobil itu ke beliau.
Kemudian di tanggal 30 Mei kemarin saya butuh mobil, saya bilang butuh mobil untuk Miro ini, karena kan Miro kan suka latihan bola ya. Saya bilang saya butuh mobil, saya pinjam dulu karena mobil saya masuk bengkel. Saya bilang gitu. Saya ambil di hari Kamis, tapi saya bilang nanti saya kembalikan sekitar hari Minggu atau Senin. Saya bilang gitu. Oh nggak bisa, Sabtu saya mau pakai. Dia bilang gitu. Saya bilang kalau mobil saya nggak di bengkel, apa selama ini saya selalu minta mobil itu kamu balikin? Saya bilang enggak kan, kalau saya masih ada mobil lain, ya saya bilang mobil lain. Karena memang mobil saya di bengkel, jadi saya minta mobil itu hanya berapa hari kok gitu kan. Terus di tanggal 30 itu saya ambil, 31 dia hubungin saya pakai mobil itu. Saya bilang mobil saya belum selesai, saya bilang gitu, mobil saya belum selesai, jadi saya mau pakai nanti lah Minggu atau Senin, pasti silahkan pakai lagi. Tapi di tanggal 31 itu dia bilang mulai hari ini, sebulan ini saya tidak mau kasih tanggung kewajiban untuk Miro gitu, di tanggal itu. Padahal itu karena dianggapnya saya mempersulit dia cari uang, mempersulit jalan dia untuk cari rezeki gitu. Saya bilang, lalu saya bilang maksudnya ini kan kalau saya mungkin saya nggak ngasih mobil dalam 1 bulan, itu kamu boleh bilang saya nggak mempersulit kamu cari rezeki. Ini 1 hari loh, Kamis saya ambil karena hanya Sabtu kamu pakai, saya bilang saya belum bisa. Lalu hari Jumat kamu bilang kamu sudah tidak mau tanggung jawab sama Miro, tidak mau. Karena jujur, untuk uang bulanan Miro ini saya tidak pernah terima sedikit pun, karena di spesial itu saya tidak pernah terima, karena memang saya nggak mau ada pertanyaan di belakang. Uang ini untuk apa, dipakai untuk apa? Jadi untuk uang, jujur uang untuk 5 juta itu saya bilang kamu aja yang transfer langsung untuk bayar gaji supir, bayar gaji bibi, sama uang sekolah Miro. Untuk uang jajan Miro itu biar tanggung jawab saya. Nah itu di hari Jumat itu dia bilang bayar gaji bibi, gaji Gali, dan uang sekolah Miro sendiri. Saya sudah tidak mau tanggung jawab, dan chatnya masih ada. Jadi saya nggak bayar karena dianggap saya menghambat pekerjaan dia gitu. Dan ternyata ya karena hari Sabtu dia mau pakai nggak bisa. Ternyata hari Sabtu saya nggak pernah cari kabar dari manapun gitu kan. Saya nggak pernah cari kabar apapun dan nggak pernah mau tahu urusan dia. Adalah yang DM saya, bahwa oke saya lihat mantan suami kamu jalan sama perempuan gitu. Akhirnya saya berpikir, oh malah mungkin sampai seperti ini gitu kan, karena dia mau pakai nggak bisa. Saya sempat tegur, saya bilang kamu maaf, ada yang lihat kamu jalan sama perempuan di Botani, benar, saya bilang gitu. Saya sih nggak ada masalah kamu jalan sama orang lain, silakan, dan itu bukan urusan saya. Tapi tanggung jawab kamu, kewajiban kamu sama Miro, ya kenapa kok nggak dijalanin gitu. Setelah itu, dan kebetulan hari Sabtunya itu saya ke Bandung. Saya nggak ada pikiran dia akan ambil mobil, karena saya pikir oh lu udah nggak bayar kewajiban, masa sih mobil masih diambil gitu. Saya ke Bandung, pagi-pagi saya lihat CCTV, mobil itu sudah tidak ada gitu. Mobil sudah tidak ada. Lalu saya tanya orang rumah, iya diambil jam 12 malam. Yang ke jam 12 malam. Kemudian saya pagi-pagi saya tegur, saya bilang ini maksudnya apa ya, kok ambil mobil tanpa izin. Nah dia bilang nggak perlu saya izin, itu mobil saya, itu hak saya, dan lagi itu mobil Miro juga, nggak perlu saya izin sama kamu. Oke, saya bilang saya udah masih sabar gitu. Maksudnya saya bilang ini kok akhirnya saya bilang kemarin ya udah saya minta dibalikin karena itu untuk kebutuhan Miro. Mobil di rumah banyak, tapi kan itu bukan mobil saya. Mobil di rumah banyak, itu bukan mobil saya. Itu adalah mobil anak saya dan 1 mobil pemberian Pasha untuk anak-anaknya. Harusnya ya maksudnya jangan mentang-mentang rumah banyak mobil, itu mobil untuk Miro, keperluan Miro. Mobil ini bukan mobil saya pribadi gitu, bukan. Ibaratnya kasarnya kalau saya mau bilang, ya ini mobil ini bukan untuk Miro dan untuk dari Pasha untuk Miro atau mobil Kisha untuk Miro, itu bukan gitu. Nah makanya kemarin karena saya udah bilang, saya kan tolong balikin karena Miro juga perlu pakai. Tapi dia tidak ada etikat baik. Yang ada saya WhatsApp hanya dibaca aja, nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Makanya saya kemarin komunikasi gimana. Ya akhirnya itu saya bisa untuk somasi. Makanya saya bilang kalau ini kan tidaknya cukup lucu ya. 1 hari saya tidak kasih, dia langsung tidak membayar. Lalu saya pertanyakan adalah kemana uang hasil kamu ganti mobil? Kok sampai tidak bisa bayar untuk kewajiban bulan ini? Gitu. Mungkin dari perusahaan sendiri nggak pernah sama sekali untuk ngasih uang 5 juta itu atau seperti apa sih? Oh, kemarin ngasih. Ya sebenarnya yang permasalahan ini adalah dari yang tidak ngasih kemarin hanya karena mobil saya tarik, ya kan sebenarnya. Dan itu juga ada ancaman juga sih. Karena dia setiap kali kalau saya bahas apapun dia selalu ngancam. Ya udah kalau gitu saya urus aja harta gonong gini. Kita bagi 2, nggak usah nunggu 5 tahun.
gitu kan. Sedangkan maaf, hasil putusan itu adalah mobil untuk Miro, rumah juga saya menepati 5 tahun. Dan dia kemarin sama saya, dia mau gugat ulang hasil keputusan harta gunung ini. Untuk rumah sendiri Pak ya di Bogor Ya itu, akan mau dijual atau dibagi dua kan? sesuai keputusan pengadilan itu adalah 5 tahun saya menempati rumah itu kemudian dijual bagi 2. Tapi belum apa-apa selalu ngancam saya mau dijual, yaudah kita jual aja. Lika-liku di rumah itu seperti apa sih kalau mungkin beli kemasan bareng berdua Pak atau emang pure duit dari gini ke sini atau Mbak? Oke, saya jelasin. Kalau untuk di rumah itu, rumah memang dia yang beli. Tapi untuk renovasi rumah, untuk semua isi rumah itu saya yang pakai uang pribadi saya dan uang anak saya. Jadi untuk mungkin dia hanya beli fisik rumahnya yang secara aslinya dia beli, tapi untuk renovasi, untuk segala macamnya, untuk mempercantik rumah itu ada uang saya dan uang anak saya. Waktu sejak kapan Mbak pihak sana itu tidak memberikan nafkah untuk Miro sendiri? Kalau memberikan nafkah baru bulan ini. Ya, cuman yang saya proses sekarang bukan memberikan nafkah sih, lebih ke dia ngambil mobil tanpa izin itu aja. Karena mobil itu kan mobil Miro, dan maaf saya sekali lagi gini, saya nggak peduli sebenarnya dia mau karena izin dia adalah saya pinjam mobil itu untuk cari kerja. Tapi maaf saya tidak pernah, saya nggak pernah cari tahu apapun berita apa, tapi orang selalu ngomong, Mbak saya lihat mantan suami kamu di Ancol nih sama perempuan, ada fotonya. Mbak saya lihat mantan suami kamu jalan di mall sama perempuan. Saya bilang memang bukan urusan saya, tapi yang di pertanyaan saya, mobil itu kamu pakai dengan perempuan itu atau tidak? Karena mobil itu kamu gunakan untuk cari uang untuk Miro loh. Tapi kenapa yang saya dapetin berita di luar adalah, loh kamu sama orang ini. Kalau karena saya jujur saya pribadi selama mobil itu di rumah saya mau pakai hal-hal yang aneh-aneh. Jangan karena aneh dia untuk orang lain. Saya jalan kemanapun saya hati-hati karena saya tidak mau di belakangnya tidak ada masalah gitu. Loh kok mobil anak dipakai buat main, mobil anak dipakainya lebih baik saya pinjam mobil anak saya yang lain. Dan kondisi sekarang mobil itu masih tergadai? Mobil itu kondisi yang digadai sebenarnya BPKB-nya. Nah, mobil itu sekarang ada di beliau. Saya sudah minta baik-baik berkali-kali. Saya bilang, tolong balikin mobilnya. Dan kebetulan memang saya sudah hubungan juga dengan mantan pengacara beliau. Dan si mantan pengacara itu sudah mengingatkan, Mas, sebaiknya dibalikin mobilnya, jangan sampai ada masalah. Tapi sampai detik ini, mobil itu tidak dia kembalikan, jadi tidak ada itikat baik untuk mengembalikan mobil itu. Mungkin teman-teman semua tahu di sini saya orangnya seperti apa. Dari dulu saya tidak pernah mau ngurusin yang namanya harta, saya nggak pernah mau ngurusin yang namanya uang. Kalau saya mau cari duit, mau saya harta dari dulu, nggak yang sekarang caranya gitu. Cuman karena ini yang saya pertahankan di sini adalah untuk Miro, bukan untuk yang lain. Yang saya minta di sini adalah kewajiban kamu sebagaimana setelah putusan itu untuk anak. Dan kalaupun memang kamu keberatan dengan mobil ini, ya udah dijual aja. Saya mau udah dijual aja. Uangnya deposito kan untuk Miro, saya nggak akan pakai sedikit. Mbak, total digadein itu sendiri kalau boleh tahu berapa Mbak? Berdasarkan informasi yang kami terima, itu digadaikan di PT Mandiri Utama Finance dan jumlah utangnya sampai saat ini itu mencapai 111 juta. 111 juta. Tapi untuk pinjamannya berapa saya kurang paham, tapi yang jelas total tagihannya itu sekitar 111 juta. Kan boleh dibilang diambil paksa nggak sih Pak? Mobilnya? Sebetulnya karena proses pengambilannya itu juga malam-malam tanpa izin, gitu kan. Karena itu kan secara hukum milik Miro. Miro itu di putusan pun juga di bawah asuhannya Tante Oki. Tiba-tiba diambil, diminta dikembalikan berkali-kali baik-baik, tapi selalu tidak diindahkan gitu permintaannya. Kita sih nggak mau bilang sekasar itu ya, tapi kita duga juga dapat dibilang seperti itu, dapat diduga kalau diambilnya ya secara melawan hukum ya. Jadi kita sangat menyayangkan sekali gitu, kenapa Gunawan mengendap-endap gitu malam-malam nggak ada izin dan diminta sampai saat ini tidak dikembalikan. Berarti digadai itu BPKB-nya sistemnya? Yang digade BPKB-nya, tapi fisiknya setelah digadai diambil.
dan tidak dikembalikan sampai saat ini. Pengambilan BPKB itu gimana? Apa emang tangan dia dari awal? Atas nama Mbak Oki ya BPKB? Iya, kalau BPKB di rumah. Memang dari awal dia bilang ke saya, boleh nggak saya KDI? Saya bilang jangan. Karena dia butuh uang. Saya bilang jangan. Kenapa? Karena saya nggak mau ke depannya kamu nggak bisa bayar. Ada apa-apa sama Miro, ini mobil Miro loh gitu kan. Sampai akhirnya saya jawab, yaudah serah deh gitu. Tapi tidak ada pernyataan, saya mengiyakan. Nah, jadi tidak ada pernyataan, oh saya mempersilahkan, saya itu tidak ada. Gitu. Dan makanya kenapa kita juga mau pertanyakan ke pihak finance, ini kan mobil godong ini, kok bisa dicairkan? Alasannya sendiri penggandainya sendiri emang karena udah dibuat karena udah nggak ada yang makan. Karena memang kalau itu sebenarnya lebih tanya ke beliau sih ya gitu. Cuman kalau saya sih karena yang saya tahu memang dia dari putusan dari bercerai sama saya memang nggak ada pemasukan, nggak ada klub gitu. Baik, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ini posisinya sebagai sahabatnya Oki dan berkolaborasi dengan adik saya, 2 orang ya, dengan sama Adi dan Dana. Pertama, dari perspektif hukum, yang pasti saya telah baca secara utuh dan runut putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 8 Januari 2024. Di amar putusan itu disebutkan 1, jatuh talak 1. Oke. Yang kedua, hak asuh anak yang bernama Miro itu di bawah asuhan selaku penggugat, yaitu Ibu Oki Agustina. Yang ketiga, ada pun 1 unit mobil Suzuki Swift ya, itu diberikan kepada Miro selaku anak kandung dari pasangan, yaitu pasangan dari Ibu Oki Agustin dan saudara Gunawan Wijaya. Oleh karena putra atau anak kandung dari pasangan Bu Oki dengan saudara Gunawan masih di bawah, maka yang mengelola harta dimaksud itu dilakukan oleh yang pengasuh, yaitu Ibu Oki. Jadi secara hukum konkret berdasar logika hukumnya tepat, mandatori hukumnya berjalan. Dan selama proses setelah bercerai putusan, Miro dapat dibuktikan diasuh secara layak, patut dan pantas oleh Ibu Oki. Saya menyaksikan sendiri kalau Miro sakit cepat dibawa ke rumah sakit, artinya diasuh dengan benar. Saya menyaksikan sendiri ulang tahun Miro itu dirayakan sama dengan ulang tahun kakak-kakaknya dan abang-abangnya yang lain. Itu benar. Nah, adapun kewajiban 5 juta rupiah per bulan, itu kewajiban hukum yang tidak boleh tidak dilakukan oleh saudara Gunawan. Jadi dari perspektif hukum, untuk urusan 5 juta itu tidak ada tawar-menawar. Dia wajib bayar. Kalau dia tidak bayar, dia ingkar. Kendaraan itu di bawah pengelolaan Ibu. Kemudian apa lagi? Rumah. Rumah. Di putusan Pengadilan Agama disebut bahwa rumah ini akan ditempati selama 5 tahun oleh Ibu Agustina bersama dengan Miro. Dan ingat ya, dan dapat diperpanjang dengan cara musyawarah mufakat. Betul. Jadi itu tidak langsung konform 5 tahun angkat kaki, nggak begitu. Jadi bunyinya jelas, dapat dimusyawarahkan. Nah, jadi supaya tidak bias keterangan, tidak berbeda perspektif, tidak muncul masalah, sebaiknya saya menghimbau saudara Gunawan patuh dan tunduk pada putusan itu. Selesaikan kewajiban-kewajiban bulanan itu,
pantau perkembangan Miro, lihat Miro. Di putusan itu saya lihat dalam keadaan bagaimana setiap saat dapat melihat Miro. Artinya diperbolehkan. Yang bercerai ini, divorce ini bukan hanya Bu Oki, saya juga. Saya punya kewajiban hukum dan tidak pernah lalai. Karena itu anak kita. Nah, karena itu maka saya ingin ingatkan agar saudara Gunawan tidak usah membawa ini menjadi situasi yang seolah-olah gaduh. Apalagi muncul perspektif negatif yang disampaikan oleh Bu Oki tadi. Yang itu pasti akan mendera pikirannya. Kenapa? Karena sebagai seorang yang sudah bercerai dengan mantan suaminya, maka mantan suami kalau dia datang ke kediaman mantan istrinya, karena di situ ada banyak barang-barang pribadi yang milik istrinya yang tidak saja bersama dengan Miro misalnya, itu tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Dan kalau kita ambil tindakan hukum pidananya, dia kena. Kalau Ibu Oki melaporkan bahwa di situ ada hilang barang saya, dia datang ke rumah saya, di luar itu ada ini tertinggal, ada tas saya hilang, kena dia. Kena. Nah, oleh karena itu, saya ingin beritahu bahwa ada garis pemisah. Kalau sudah berpisah, ada aturan. You kalau datang ke rumah itu, kalau ibarat tamu datang depan pagar, buka pagar, duduk di teras ruang tamu, stop sampai di sini. Nggak boleh masuk dapur, nggak boleh masuk kamar tidur. Nah, you sekarang sudah pisah, jadi hanya boleh datang sampai ruang tamu. Itu pun izin pemilik rumah. Nggak boleh. Nah, ini jadi saya pikir kita berharap urusan ini apa poinnya? Pertama, tolong kembalikan mobil itu. Mungkin berapa hari nanti itu oleh tim dari sahabat saya Dana. Yang kedua, pihak finance. Pihak finance harus cerdas dan cermat. Mereka kan sudah tahu kalau Bu Oki ini pisah dengan Gunawan. Dan kalau ada permintaan dana, mereka harus tanya dulu, ini milik siapa dan jatuh kepada siapa. Kenapa kok ujuk-ujuk diterima, dicairkan dana? Tidak boleh dengan kata-kata terserah, lalu kemudian diberikan. Itu tidak ada kekuatan hukumnya. Apalagi ada bahasa-bahasa Gunawan saya baca yang mengatakan itu gua yang beli. Memang you yang beli, karena itu kewajiban hukum istri kepada suami, kepada istri, kewajiban suami kepada istrinya. Tapi begitu itu jatuh hak milik kepada anak, dikelola oleh istri, kita selesai urusan sampai itu.